Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Tentunya saya harap kalian semua baik-baik aja ya. Di rumah tetap jaga kesehatan, tetap ya pokoknya refreshing secukupnya dan jangan lupa ngerjain tugas ya. Dan paling jangan lupa itu berdoa ya, karena itulah yang nantinya akan membuat kalian itu terselamatkan. Nah, hari ini kita akan belajar ya melalui video ini. Semoga video ini nanti dapat menjadi sarana untuk saya dan untuk kita semua untuk belajar bersama. Ya, kita sebelum mulai pelajaran agama pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa dengan menggunakan doa yang sudah kalian tulis sebelumnya di tugas agama yang keempat. Oke? Saya pilih salah satu doa dari kalian, yaitu dari Devina Valenti. Ya, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana, selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga sampai saat ini saya masih diberi perlindungan, sehingga masih sehat dan tidak terkena virus corona. Tuhan, berkatilah orang yang ada di luar sana, yang masih diharuskan bekerja untuk sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat diundur. Berkatilah juga para medis yang masih bekerja keras dan merawat pasien yang terinfeksi COVID-19. Semoga mereka semua selalu Engkau lindungi dalam kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi kami semua yang tetap di rumah, supaya kami semua tidak terinfeksi virus itu dan bisa membantu pencegahan virus itu dengan cara tetap di rumah saja. Dan tetap dengan menyumbangkan apa yang bisa kami sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama korban-korban virus corona ini. Semoga virus ini cepat hilang, sehingga kami semua dapat menjalani aktivitas kami sehari-hari dengan normal dan tanpa halangan apapun. Semua ini Bapa kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materinya ke materi sakramen, ya. Tapi sebelum ngomong soal sakramen, saya sangat berterima kasih untuk kalian yang sudah ikut dalam gerakan kasih BHK untuk semua. Itu gerakan keren banget. Itu tugas-tugas kalian mengerjakannya dengan maksimal dan keren banget hasilnya. Ada yang bikin meme, ada yang bikin TikTok tentang pencegahan corona, ada yang ada yang memberi sumbangan ke kitabisa.com untuk alat APD untuk tenaga medis, lalu untuk Gojek, driver Gojek atau Grab juga. Itu luar biasa sekali. Saya sungguh berterima kasih untuk kalian semua, karena mereka semua menjadi terbantu dan banyak orang itu terinspirasi. Dan saya juga salut dengan refleksi kalian di tugas keempat. Itu luar biasa sekali. Saya melihatnya ternyata dengan gerakan yang sesederhana ini kalian juga dapat bangga akan diri kalian sendiri, bahwa kalian bisa berbuat sesuatu untuk banyak orang dengan hal kecil. Itu luar biasa sekali. Saya sangat berterima kasih untuk kalian. Kalian semua hebat, ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke bab ke-8. Kalau kalian melihat buku yang pink ini ya, pasti nggak buka bukunya ya. Buku yang pink ini, bab 8 tuh halaman 115. Itu ada sakramen. Nah, kita nanti akan mulai dengan sakramen baptis. Tapi ngomongin soal sakramen itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Mikeng, tahu Mikeng? Tahu? Oke. Ada pasti yang kalian menebak benar. Yang benar adalah 7.
ada 7 sakramen. Ada yang bisa menyebutkan? Saya tunggu dulu. Saya yakin dari antara kalian pasti ada yang bisa menyebutkan paling ya ada yang 5, ada yang 3, atau mungkin yang bahkan bisa menyebutkan 7-7-nya. Ya, sakramen ada 7. Yang sering sekali mungkin kalian tahu dan kalian sering lakukan itu adalah sakramen Ekaristi. Ya, kita di sekolah kan setiap bulan pasti ada itu Ekaristi bulanan untuk sekolah kita itu ada. Lalu ada baptis, ada pula penguatan, ada sakramen tobat, ada sakramen pengakuan dosa, imamat, pengurapan orang sakit, dan juga ada sakramen perkawinan. Nah, yang kita akan bahas adalah sakramen baptis. Sakramen baptis ini masuk ke dalam sakramen inisiasi. Apa yang dimaksud sakramen inisiasi? Sakramen inisiasi adalah sakramen yang nantinya akan membuat seseorang itu menjadi anggota. Ya, dalam hal ini karena ini adalah gereja Katolik, maka sakramen inisiasi akan memasukkan seseorang tersebut ke dalam gereja Katolik, anggota gereja atau pengikut Kristus. Nah, sakramen inisiasi itu ada berapa? Ada 3. 3. 3 ya. Ada 3. Ada 3 sakramen dari sakramen inisiasi, yaitu pertama ada sakramen ada sakramen baptis tadi yang saya sebutkan. Lalu apa lagi? Ya, sakramen Ekaristi. Lalu ada juga sakramen Krisma. Nah, dari ketiga sakramen ini itu ada sakramen yang menjadikan seseorang itu menjadi anggota gereja atau murid Kristus lah. Apalagi sakramen Krisma. Karena dengan sakramen Krisma, iman seseorang Katolik itu menjadi lebih dewasa. Dan dengan kedewasaan iman itu diharapkan dia bisa menjadi murid Kristus dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan apa? Iya, benar. Kerajaan Allah, ya. Nah, kita akan mulai dengan sakramen. Kita kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas tentang sakramen itu sebagai tanda dan sarana untuk keselamatan. Ya, semua orang butuh selamat, apalagi sekarang di tengah corona ini, virus corona ini, banyak orang itu ngomongin soal keselamatan. Nah, kalau orang mau selamat, Yesus sudah mengatakan bahwa sumber keselamatan itu hanya Allah, ya. Dan Yesus sendiri adalah juru selamat. Sehingga bagaimana kita selamat? Hanya dengan mengarahkan diri kita pada Tuhan, beriman pada Tuhan, maka kita akan selamat. Nah, bagaimana sarananya? Apa lalu? Sarananya melalui salah satunya adalah gereja, yaitu sakramen itu sendiri. Sakramen menjadi tanda dan sarana keselamatan. Nah, maka dari itu kita akan lihat terlebih dahulu sakramen baptis. Sakramen baptis itu kita lihat latar belakangnya apa, ya. Latar belakangnya itu adalah pertama, gereja itu merupakan persekutuan umat beriman. Beriman pada siapa? Tentunya pada Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus. Nah, menjadi anggota gereja tentunya kita punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya mengikuti Yesus. Nah, bagaimana cara mengikuti Yesus? Caranya adalah kita harus sungguh-sungguh menyerahkan seluruh diri kita pada kehendak Allah. Ya. Kita harus mau dibentuk oleh kehendak Allah. Dibentuk oleh kehendak Allah. Seluruh hidup kita, seluruh diri kita, sikap kita, semua dibentuk dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita pribadi. Ya, itu adalah yang sulit. Maka dari itu, dengan kita mau dibentuk, artinya kita ingin menjadi murid Kristus.
Nah, disitulah muncul kemudian sakramen baptis. Nah, kalau sudah mau dibentuk menjadi seorang murid Kristus, seorang Katolik, maka orang itu akan menjadi murid Kristus. Nah, dibentuknya gimana? Nah, dibentuk ini, pengalaman dibentuk mungkin Cance ini yang paling tahu gitu kan ya. Beberapa bulan ini Cance sudah mengikuti katekumen. Itu adalah caranya dibentuk. Saya juga dulu ikut katekumen. Saya bahkan ikut katekumen itu sekitar 5 tahun ya. Saya pernah cerita 5 tahun saya ikut katekumen ya, pelajaran agama dengan katekis itu 5 tahun dan harus menunggu 5 tahun untuk dibaptis. Ya lama sih, tapi tidak semua seperti itu, hanya saya. Karena saya tidak baptis bayi, saya baptis dewasa, sehingga harus seperti itu. Ya. Memang syaratnya ya cukup banyak, tetapi dan waktunya juga cukup panjang ya, tetapi dari situlah kita dibentuk sebagai murid Kristus yang sejati. Nah, ada tahap-tahapannya. Saya akan beberapa, kalian boleh lihat di buku kalian ya, itu di halaman 120. Di situ ada ya, di situ ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk baptis dewasa. Ada 2 baptis ya, baptis dewasa dan baptis bayi. Baptis bayi adalah pada saat kita dibaptis pada saat kita masih bayi. Bagaimana caranya? Itu pertama-tama orang tuanya harus Katolik semuanya. Ya, harus Katolik, sudah dibaptis semuanya. Nah, kemudian orang tuanya harus bisa bertanggung jawab atas pendidikan iman dari anak-anaknya. Jadi nanti yang ikut pelajaran bukan anaknya. Masa bayi ikut pelajaran agama kan nggak mungkin ya, nggak ngerti. Nah, maka dari itu yang ikut adalah orang tuanya. Lalu yang kedua, baptis dewasa. Nah, di baptis dewasa ini seseorang harus melalui beberapa tahapan. Ada yang pertama, tahap prakatekumenak. Di sini seseorang itu akan dikenalkan Katolik itu gimana sih, Yesus itu siapa sih. Nah, itu akan dikenalkan ya, siapa sih yang mau dia imani itu akan dikenalkan. Terutama kita akan mengenal dulu si calon ini latar belakangnya bagaimana. Nah, lalu yang kedua, tahap katekumenak. Katekumenak itu pelajaran ya, orang ini semakin dibentuk imannya, semakin dibentuk dirinya supaya bisa atau mampu untuk mengikuti Kristus ya. Di situ akan dibentuk seperti Cance sekarang yang ada di teman-teman kalian itu, Cance 8D ya, lalu Jennifer 8C, lalu Vino sudah pernah dan dia sudah dibaptis ya, dia sudah dibaptis. Itu juga ya kisarannya biasanya lamanya sekitar 1 tahun ya, untuk dari masa katekumenan dan masa katekumenan ini. Lalu ada masa persiapan akhir. Di sana biasanya juga nanti akan diadakan lebih pemantapan ya, yaitu biasanya ada rekoleksi atau segala macam yang itu kemudian merefleksikan apakah dirinya sungguh-sungguh yakin untuk mengikuti Yesus Kristus. Dan terakhir setelah itu kemudian dibaptis. Nah, setelah dibaptis kemudian ada mistagogi. Mistagogi itu apa? Mistagogi itu dilakukan setelah dirinya dibaptis, seseorang dibaptis ya. Sehingga mistagogi itu adalah pelajaran agama lanjutan. Untuk apa? Untuk semakin meneguhkan iman dari si seseorang yang sudah dibaptis itu. Oke, kita lanjutkan. Baptis itu tadi ya saya sudah katakan. Baptis, ada yang ingat tadi yang sudah saya katakan? Ada? Ya. Baptis itu artinya diterima menjadi anggota gereja. Ya, menjadi anggota gereja. Makanya setiap orang yang dibaptis dia menjadi anggota gereja. Sekaligus juga dia menjadi murid Kristus. Maka dari itu misalnya ya seperti Vino itu sudah dibaptis, ya artinya dia sudah menjadi anggota gereja. Dia sudah menjadi murid Kristus. Nah, maka dari itu harusnya karena dia menjadi murid Kristus, dia juga melakukan apa yang Kristus atau Yesus Kristus itu lakukan.
apa yang para rasul lakukan, ya, itulah yang juga diteladani oleh si Vino misalnya, Vino yang sudah baptis, ya. Lalu dia juga punya tugas perutusannya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sih harusnya kita menjadi seorang rasul atau seorang murid Yesus, ya, ketika kita sudah dibaptis. Nah, saya akan jelaskan nanti. Dan itulah namanya konsekuensi dari baptis. Baptis itu memasukkan orang menjadi anggota gereja, menjadi murid Kristus, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa seseorang perlu dibaptis? Karena seseorang perlu dilahirkan kembali. Nah, kenapa seseorang perlu dilahirkan kembali sih, Pak? Kan kita sudah lahir nih. Ya, kita sudah lahir ke dunia dengan selamat sentosa sampai umur yang sekian ini. Kalian umur 14-15 lah ya. Ya, sampai umur 15 ini sehat sentosa, bahagia gitu kan. Lalu kenapa perlu dilahirkan kembali? Oke, kita akan mengawalinya dengan sebuah kisah dari seorang yang bernama Nikodemus. Ini adalah kisah kitab suci, dasar dari baptis itu sendiri. Ya, kamu bisa lihat atau baca, tidak hanya nanti mendengarkan dari saya ya. Kamu bisa baca di bukumu halaman 118. Itu diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 7. Ya, saya ceritakan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ya, Nikodemus ini adalah seorang pemimpin Yahudi. Nah, dia datang pada Yesus pada malam hari. Kenapa? Kira-kira dia datang pada malam hari. Dia ini adalah pemimpin orang Yahudi yang bahkan pada saat itu termasuk orang yang sering mengkritik Yesus, ya, sering mengompori orang lain untuk tidak mempercayai Yesus karena dia seorang Farisi, ya. Tetapi dia ini juga seorang yang cerdas sehingga dia punya rasa ingin tahu yang tinggi pada Yesus, ya. Dia melihat nggak mungkin sih Yesus ini adalah dia ngaku-ngaku nih jadi utusan Allah. Dia ngaku-ngaku jadi Mesias nih. Nah, tetapi di satu sisi dia kagum juga pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus dapat melakukan mujizat-mujizat yang manusia sendiri tidak dapat lakukan. Maka dari itu dia penasaran sama sosok Yesus ini. Ya, maka dari itu dia datang pada Yesus malam hari. Kenapa malam hari? Karena dia sendiri takut. Ya, satu sisi dia gengsi, dia seorang Farisi. Ngapain datengin Yesus yang sudah orang Farisi benci gitu kan. Lalu yang kedua, dia juga takut akan siapa? Takut akan dibully sesamanya. Ya kayak kalian lah. Kalian kan masih ya masa-masa gengsinya ya. Kalau ada yang sesuatu yang salah dikit, kalian pasti gengsi. Ya itu. Nikodemus juga gengsi pada waktu itu. Takut juga kalau nanti dibully oleh orang. Atau bahkan dia dianggap pengkhianat. Nah, itu yang sangat-sangat tidak mau dihindari oleh Nikodemus, sehingga dia datang pada Yesus itu mengendap-endap pada malam hari. Seperti maling ya. Maling itu kan datangnya pada malam. Tapi Nikodemus ini maksudnya bukan mau maling, tapi dia bermaksud baik. Nah, di sana ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang dia katakan pertama kali? Di situ bisa kalian baca, ya. Rabi atau guru. Rabi itu artinya guru ya, guru. Dia mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru. Ya, itu luar biasa sekali. Untuk seorang Farisi, dia mengakui Yesus itu guru, itu luar biasa. Awal dari pernyataannya. Lalu yang kedua, dia mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Nah, ini artinya dia ada satu titik kepercayaan si Nikodemus kepada si Yesus ini. Ya, dia satu titik kepercayaan. Nah, inilah yang kemudian perlu dikembangkan. Nah, seseorang yang sebelum dibaptis kadang juga seperti itu. Awalnya ingin tahu, awalnya penasaran. Bagaimana sih menjadi seorang pengikut Yesus? Bagaimana sih menjadi seorang Katolik? Enak nggak sih, gitu kan ya? Nah, Nikodemus itulah yang dia lakukan. Tetapi apa jawaban Yesus ketika
Nikodemus ingin menjadi ya kode-kodean ya, kayak kalian kan PDKT gitu perlu kode-kode ya. Ini juga kode-kode dari Nikodemus, dia memuji dulu si Yesus ini bahwa Yesus adalah utusan Allah, dia adalah guru. Nah, kemudian si Yesus ini bilang, kalau kamu ingin mengikutiku ya, dia harus dilahirkan kembali. Kalau kamu ingin melihat kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Nah, disinilah titik di mana sebetulnya Yesus sudah mengungkapkan bahwa seseorang perlu diperbaharui dirinya. Ya, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa Nikodemus bukan orang baik-baik, semua orang berdosa. Ya, termasuk orang-orang Farisi yang sering nyinyir ya, kayak netizen sering nyinyir. Nah, Nikodemus pun begitu, tentunya berdosa ya, sehingga Nikodemus harus dihapuskan dulu dosa-dosanya kalau ingin melihat kerajaan Allah. Itu yang diinginkan Yesus. Nah, lalu kemudian dalam kisah selanjutnya itu Yesus juga menyatakan di sana. Nikodemus pertamanya protes, loh kenapa harus dilahirkan kembali? Kan saya sudah lahir, masa saya harus masuk lagi ke rahim ibu saya gitu kan? Lalu saya dilahirkan kembali? Enggak gitu maksudnya. Yesus menjelaskan maksudnya bahwa dia harus dilahirkan dengan air dan roh. Ya. Air itu membersihkan maksudnya, lambang kebersihan. Ya, kalau kalian sekarang kan sering cuci tangan ya semasa COVID-19 ini, cuci tangan artinya dibersihkan dosa-dosanya. Nah, dari situ artinya seseorang yang ingin menjadi pengikut Kristus harus bersih. Lalu yang kedua adalah dibaptis dengan roh. Kenapa roh? Roh itu akan menghidupkan, bukan hanya daging yang selalu mencari nafsu-nafsu ya, sehingga seseorang ingin berbuat sesuatu yang cenderung negatif ya, kalau kayak kalian, artinya ketika kalian itu tergoda pada sesuatu yang cenderung negatif, itu adalah sifat-sifat daging. Nah, tetapi roh itu menghidupkan, spirit ya, menyemangati kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Roh di sini yang dimaksud tentunya adalah Roh Kudus itu sendiri, sehingga membuat kita terarah pada kehendak Allah itu sendiri. Ya, nah di sini itu sudah mengartikan bagaimana proses seseorang itu perlu untuk dibaptis. Nah, pertama seseorang itu dibersihkan dari dosa-dosanya. Setelah itu orang-orang itu akan menerima Roh Kudus dari Allah itu sendiri, sehingga seluruh hidupnya akan diarahkan kepada kehendak Allah. Nah, itu adalah kenapa seseorang perlu dilahirkan kembali atau dibaptis. Selanjutnya, ya. Nah, setelah seseorang menerima Roh Kudus itu maka dia sudah bisa, hidupnya itu akan terarah. Paling tidak seseorang itu akan diingatkan kembali bahwa ketika dia melakukan kesalahan, diingatkan oleh Roh Kudus jalan kebenaran Allah itu sendiri, jalan Kristus itu sendiri. Ya, itulah konsekuensi dari seseorang mengikuti Kristus. Nah, dari apa yang saya ungkapkan tadi di kisah tadi, ada beberapa yang terungkap dari lambang-lambang baptis. Nah, bisa kalian lihat di halaman 120 lagi ya, 120 di buku kalian. Lambang-lambangnya yang pertama air. Air tadi yang sudah saya ungkapkan, air itu membersihkan. Tentunya membersihkan dari apa? Dari dosa-dosa ya. Banyak dosa kan? Yakin. Ya pasti banyak dosa, saya yakin. Ya, saya juga punya dosa. Nah, maka dari itu seseorang perlu dibersihkan dari dosa-dosanya. Yang kedua, lilin. Lilin ini lambang dari cahaya.
Ya, seperti kalau kalian ingat itu mungkin yang Katolik dan yang Kristen ya, misa Paskah itu lambang utamanya lilin. Ada misa, ada perayaan cahaya, ya ritual cahaya. Di sana menunjukkan bahwa Kristus itu adalah terang. Allah itu adalah terang, cahaya. Cahaya yang menuntun kita pada jalan yang benar. Ya, cahaya yang menuntun kita sungguh-sungguh mencapai keselamatan itu sendiri, kerajaan Allah itu sendiri. Ya, maka dari itu lambangnya adalah lilin. Yang selanjutnya, kalau ada nanti Vino pernah merasakan, dia juga ada kain putih. Pakaiannya biasanya serba putih, ya. Itu menandakan bahwa dia mengenakan Kristus itu sendiri. Kristus yang suci, Kristus yang sungguh-sungguh lahir tanpa dosa dan dalam hidupnya tidak pernah berdosa, justru mengantarkan kita semua pada keselamatan. Ya, itu artinya mengenakan Kristus. Nah, setelah itu, kalau setelah orang dibaptis, seseorang menjadi seorang Katolik, lalu apa yang kemudian menjadi konsekuensinya? Oke, Vino baptis nih, ya. Vino kan sudah baptis nih. Lalu kalau Vino sudah dibaptis, apakah Vino masih menjadi orang yang sama dengan Vino sebelumnya? Tentunya tidak, ya, karena ada konsekuensinya. Seseorang mengikuti Kristus tentunya harus melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu harus berkorban juga. Lihat kalau kalian ingat kisah Petrus, ya. Petrus mengikuti Yesus. Dia itu adalah seorang nelayan, ya, nelayan. Lalu dia juga punya keluarga. Nah, saat mengikuti Kristus, apa yang dilakukan? Dia harus meninggalkan semuanya dan mengikuti jalan siapa? Jalan Kristus. Mewartakan kerajaan Allah. Matius itu pengungut cukai. Dia pasti kaya, sudah pasti. Dan ketika dia memutuskan untuk mengikuti Kristus, apa yang harus dilakukan? Dia harus meninggalkan semua, bahkan hartanya, ya, sehingga dirinya seutuhnya hanya diserahkan untuk menjadi murid Kristus. Nah, konsekuensinya dari para rasul ketika mengikuti Kristus ada dalam Kisah Para Rasul. Untuk di buku kalian, yaitu halaman 119. Ada di buku kalian, halaman 119, ya. Saya sudah menjelaskan ini sebetulnya. Dan tentunya kalian ingat bagaimana cara hidup jemaat perdana, ya. Ingat kan, ya? Masih ingat? Masih. Nah, ada yang mau membantu menjawab cara hidup jemaat perdana apa saja? Yang pertama itu adalah bertekun dalam pengajaran. Oke, satu. Yang kedua apa? Yang kedua itu ya, mereka berkumpul bersama untuk berdoa bersama. Mereka melakukan perjamuan makan atau perjamuan Ekaristi. Dan ingat betapa mereka itu saling bersolidaritas. Bagaimana caranya bersolidaritas? Harta milik mereka itu akan menjadi milik bersama. Luar biasa nggak tuh? Ya, harta mereka menjadi harta milik bersama. Ya, sehingga walaupun ya seperti yang sudah saya jelaskan di lalu ya, itu misalnya ada satu orang yang nggak punya apa, satu orang punya beras 1 kuintal, satu orang hanya punya tempe, satu orang hanya punya tahu atau segala macam, ada yang punya daging sapi misalnya, semua akan menikmati itu bersama-sama. Jadi tidak ada yang tidak menikmati itu sama sekali, tidak ada. Mereka saling berbagi, seperti kalian sudah berbagi pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, itulah konsekuensinya. Artinya konsekuensinya ketika kalian mengikuti Yesus, kalian harus
sungguh-sungguh berada pada jalan keselamatan Kristus, yaitu dengan apa? Berbuat kasih, berbelas kasih pada sesama, sehingga apa yang kalian lakukan itu benar-benar menyelamatkan orang lain, bersama-sama menyelamatkan, menunjukkan jalan kepada kerajaan Allah itu sendiri, sehingga semua orang itu bisa benar-benar merasakan kebahagiaan dari kerajaan Allah.